Halo semuanya, kembali lagi di Adwarsita Official. Dalam video kali ini saya mau menampilkan tanaman hias sirih gading. Pasti semuanya udah tahu sirih gading, karena memang tanaman ini banyak disukai. Selain mudah dirawat, tanaman ini bisa ditanam di indoor atau di ruangan terbuka kena panas, dan di indoor atau di dalam ruangan. Selain pakai media tanah ataupun kompos dan kayak sabut kelapa kayak gitu-gitu, tanaman ini juga bisa ditanam hanya pakai air saja. Jadi kalau teman-teman males nyiram atau gak ngerawat tapi pengen punya tanaman bagus, mungkin salah satu alternatifnya adalah tanaman hias ini, yaitu sirih gading. Karena memang hanya dengan media air, ditaruh di air, di wadah-wadah apa aja, entah toples, entah tempat-tempat kecil yang tidak terpakai gitu, terus dicelupin, tanaman ini sudah bisa tumbuh dengan subur dan baik. Cuma kalau memang ditaruh di tanaman ini daunnya akan lebih besar, jadi semakin banyak nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman ini akan berdaun lebat dan bisa besar. Nah, karena memang mungkin nutrisinya kurang, jadi daunnya kecil-kecil. Tanaman ini juga bisa dibilang tanaman liar ya, dan biasanya juga ditanam di pekarangan rumah. Selain mudah dikembangbiakkan, tanaman ini sangat cocok digunakan untuk mempercantik rumah atau taman atau kantor, ruang-ruang tertentu, karena memang daunnya yang hijau dan bercorak agak kuning keputihan, dan bisa dibentuk juga, bisa dibentuk sesuka hati ya. Mau menjulang ke atas dipakai penyangga, ataupun dibiarin menjuntai ke bawah, sesuka hati bisa dikreasikan. Harga tanaman ini di pasaran yang paling murah ada di bawah 5.000 dan di atas 20.000, tergantung kreasinya sih, dan juga mungkin media yang digunakan si tanaman ini, apakah pakai pot biasa atau polybag, atau mungkin kayak gelas-gelas yang bagus-bagus gitu, dikasih air dan dikreasikan sedemikian rupa sehingga tanaman ini kelihatan sangat bagus. Banyak sekali ya contoh-contoh di entah itu YouTube atau mungkin gambar-gambar di internet kreasi dari tanaman sirih gading ini. Jadi teman-teman kalau mau mengkreasikan tanaman hias ini bisa lihat di kanal YouTube atau mungkin gambar-gambar di internet. Nah, ini yang ditanam di indoor ya. Nah, ini yang pakai media air. Nah, itu daunnya yang lebar-lebar. Jadi awalnya ini saya ambil dari pekarangan, dan daunnya lebar-lebar, saya potong, saya masukin air, terus tumbuh. Tapi karena memang mungkin medianya cuma air, kurang nutrisi, jadi tumbuhnya itu daunnya jadi kecil-kecil, nggak sebesar itu. Jadi kalau teman-teman pengen daunnya itu lebar, pastiin nutrisinya cukup, entah itu dikasih pupuk kandang, kompos, atau mungkin pupuk pabrikan. Karena memang tanaman ini sebelumnya tidak rewel, cuma kalau kurang nutrisi mungkin daunnya akan kecil-kecil. Tapi kalau nutrisinya banyak, daunnya bisa lebar-lebar. Dan lumayan sih, nggak ribet cara memperkembangbiakannya. Cukup dipotong, ditaruh di media, entah tanah, entah air, entah apa aja. Nah, nanti akan tumbuh sendiri. Saran saya sih jangan terlalu kena terik matahari langsung terlalu banyak, karena memang mempengaruhi warna daunnya itu.
Jadi jika teman-teman melihat ya ada tetangga atau teman yang punya sirih gading ini, tanaman ini kok daunnya lebar dan yang lain kok daunnya kecil-kecil, itu bukan karena jenis atau tipenya ya, mungkin yang daunnya lebar terlalu banyak asupan nutrisinya, jadi tumbuh subur dan berdaun lebar. Dan yang daunnya kecil-kecil karena mungkin nutrisi yang diserap kurang, sehingga daunnya akan kecil-kecil. Dan kalau mungkin cukup sinar matahari nggak terlalu banyak, daunnya akan berwarna hijau, lebih dominan warna hijau dibandingkan corak yang agak putih atau kuning itu ya. Tapi kalau keseringan kena panas, terlalu terpapar sinar matahari terlalu banyak, daunnya akan cenderung kekuningan dan warna putihnya lebih banyak. Jadi suka-suka teman-teman yang mau daun hijaunya lebih dominan, maka taruh di tempat yang agak sedikit kena sinar matahari. Tapi jika teman-teman ingin supaya daunnya itu warnanya agak kuning, terus warnanya agak putih ya, lebih dominan, mungkin sering-sering kena paparan sinar matahari langsung yang cukup banyak. Jika teman-teman pengen tanaman ini ditanam di indoor atau di dalam ruangan, dan kebetulan ruangannya itu sangat minimal cahaya atau sinar matahari, mungkin sesekali seminggu 2 atau 3 kali supaya tanaman ini dikeluarkan biar dapat sinar matahari juga. Dan jangan terlalu banyak ya, karena memang awalnya di dalam ruangan terus dijemur di luar ruangan yang terlalu panas, mungkin nanti daunnya agak sedikit layu atau sampai gosong. Pernah sih karena memang di dalam ruangan itu nggak kena cahaya, terus saya keluarkan lupa nggak dibawa masuk, akhirnya terlalu terpapar sinar matahari yang terlalu panas, jadi kayak terbakar gitu dan akhirnya mati. Jadi mungkin itu ya dari saya sekilas tentang tanaman hias sirih gading. Jika teman-teman punya saran, kritik atau ide-ide dari pengalaman teman-teman semuanya, bisa share ya di kolom komentar. Dan jika ada kritik pun boleh di kolom komentar, asalkan kritiknya membangun. Dan jika mungkin teman-teman punya pengalaman yang lebih tentang merawat tanaman hias ini, bisa juga share di kolom komentar. Itu dari saya, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.